al ulama warasatul anbiya, sesungguhnya para ulama adalah pewaris para nabi, dan para nabi tidak. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Piro nomornya? Berapa? Hah? Niku gelasnya Keterus sih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Bab rahmatillah adada ma fi 'ilmillah, salatan wa salaman daimain bi dawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin. gonceng sepeda motor. Aku tuh sing rong berang polisi ini wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, setelah perjalanan yang cukup menyenangkan melewati lika-liku jalan darat yang sudah lama tidak saya lakukan, karena selama ini saya nyetir dari tol yang satu ke tol yang lain. Ya, baru sekali ini perjalanan terpanjang saya setelah 2 tahun ini. Ya, perjalanan terpanjang saya setelah 2 tahun di luar tol. Yang di luar tol, di sini baik-baik semua. Suruh pelajari kopi oke, boncengkan ke pengajian oke, panitia saya buat hidup semua. Panitia yang kumpul di sana, ya, dikira mobil saya platnya AD, padahal saya bawa mobil yang platnya B. Kemudian saya lewat, kemudian saya parkir. Saya sengaja copot kopiah saya biar identitas tidak diketahui. Ada yang satu motor mendekat, intip-intip siapa itu, langsung saya palingkan pandangan dan tunjukkan pura-pura nggak ngerti. Akhirnya berhasil ngerjain panitia dan teman saya di tempat yang lain. Ya, juga saya kerjain biar perjalanan itu jadi menyenangkan. Untuk panitia jazakumullah khairan, saya lihat rapi dan bagus persiapannya. Memang ajar saya suka begini, saya suka yang senyap-senyap, ya. Nah, suka yang jalannya itu nggak merepotkan orang. Memang beginilah saya diajari dan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Berjalan guru saya itu dengan kerendahan hati, tapi sampai ke tujuan, ya, tanpa mengganggu siapapun. Guru saya berpesan kepada saya, kalau kamu itu ngawal orang yang meninggal dunia naik motor, jangan sampai ngambil jalannya orang, jangan sampai ngambil jalannya orang. Sementara kita ini kadang-kadang naik motor, ya, bawa bendera kemudian nyingkirin orang. Itu saya nggak diajari demikian oleh guru saya. Mudah-mudahan saya bisa mengamalkannya sedikit demi sedikit dan akhirnya menjadi sesuatu yang menyenangkan guru-guru saya di alam barzah sana dan menyenangkan orang-orang tua kita yang telah meninggal dunia di alam sana, dan menyenangkan kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Singkat cerita, saya nggak tahu saya mau ngomong apa. Yang jelas hati saya bahagia. Orang kalau bahagia itu nggak perlu diajari ngomong, karena semua ucapannya akan menyenangkan. Sebab ucapan itu tak perlu digunakan pikiran, yang penting hati yang berbicara. Kalau hati itu berbicara, maka senangnya hati akan sampai kepada siapapun yang mendengarnya. Al-ina yafsyah bima fi, sesungguhnya tempat itu akan memercikkan, merembeskan isinya. Kalau isinya senang, nanti yang dengar jadi senang. Kalau isinya support, yang dengar jadi support. Naudzubillah min dzalik, kalau isinya sombong, yang dengar bisa ketularan penyakit sombong. Semoga Allah Ta'ala beri kita kerendahan hati sehingga kita mendapatkan ilmunya para wali. Ilmunya para wali adalah ilmu yang diwarisi dari kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah menyatakan dalam sebuah hadis Sallallahu Alaihi, tapi Nabi Adam dijadikan malaikat tunduk dan sujud bukan karena bentuk fisiknya, walakin ada ilmu, tetapi karena punya ilmu yang ada di dalam hatinya.
Makanya Allah pertontonkan ilmunya Nabi Adam alaihissalam di alam sana, di surganya Allah Ta'ala, alam surgawi. Allah pertontonkan keilmuan Nabi Adam alaihissalam yang tidak dimiliki oleh para malaikat. Makanya kalau ditanya apa kegiatan yang paling mulia, kegiatan yang paling mulia adalah at-ta'allum wa ta'lim, proses belajar dan mengajar. Karena inilah yang pertama kali dilakukan oleh kakek kita Nabi Adam alaihissalam dalam bimbingan Allah Ta'ala di surga, yaitu belajar dan mengajar. Caranya bagaimana? Modelnya Anda bertanya, saya menjawab. Ya, Allah bertanya kepada para malaikat, apa ini? Ini benda-benda ini apa? Malaikat semua nggak ada yang mampu menjawab. Maka Allah perintahkan pada Nabi Adam alaihissalam, wahai Adam, jawablah, sebutkan apa ini. Maka Nabi Adam bisa menjawabnya satu persatu tanpa ragu. Padahal Nabi Adam alaihissalam baru diciptakan, diletakkan di dalam surga, belum dikeluarkan, gak kenal dengan kehidupan di luar surga. Malaikat masuk surga, keluar surga, keliling alam langit. Ternyata malaikat menyerah, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci Engkau ya Allah, kami enggak punya sesuatu kecuali yang Engkau ajarkan kepada kami. Engkau Maha berilmu dan Engkau Maha bijaksana. Usjudu li Adam. Malaikat semua diperintahkan sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Kegiatan yang pertama kali dilakukan oleh Nabi Adam di alam sana adalah ta'allum wa ta'lim, majlis ilmu. Majlis ilmu ini kemudian diwariskan terus sampai sekarang, sampai malam hari ini. Yang kita lakukan adalah apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang Allah berlakukan kepada Nabi Adam alaihissalam dan para malaikat. Rahasia proses cari ilmu itu sampai sekarang terus berlangsung. Makanya malaikat gak pernah berhenti cari ilmu dari manusia. Saat ini ada malaikat-malaikat yang duduk di sini menunggu ucapan saya, berharap Allah kasih ilmu saya yang malaikat belum tahu. Makanya malaikat kumpul di sini mengatakan, halummu ila hajatikum, halummu ila hajatikum. Kesini kalian, wahai para malaikat, yang kalian cari ada di sini. Kemudian malaikatnya berbondong-bondong datang, kemudian saling naik satu tingkat sampai terus ke langit dan mengucapkan satu kalimat yang sama, Allahumma ighfirlahu, Allahumma arhamhu, Allahumma ighfirlahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah, ampuni dia, ya Allah rahmati dia. Yang bicara, yang mendengarkan, yang jaga parkir, yang jaga keamanan, panitia yang di pojok perempatan sana, di pernikahan sana, yang mungkin nggak mendengar suara saya, didoakan oleh malaikat. Donatur yang nggak sempat hadir, didoakan oleh malaikat. Allahumma ighfirlahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah, ampuni dia, ya Allah sayangi dia. Kenapa? Karena kalau kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hati kita siap menerima ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika sekelompok orang sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka di situ Allah akan memberikan rahmatnya, kemudian Allah akan ajarkan ilmunya, Allah akan berikan pengetahuan yang bisa menyenangkan seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya para malaikat kalau dahulu disuruh tunduk sujud pada Nabi Adam alaihissalam, sampai sekarang malaikat akan sujud dan tunduk kepada warasatul anbiya, pewarisnya para nabi. Malaikat akan sujud ta'zim, malaikat akan mengagungkan, malaikat akan memuliakan, malaikat akan menjunjung tinggi, sebagaimana disebutkan dalam hadis, innal malaikata la tadau ajnihata lidhalbil alim wa bima yasma. Sesungguhnya para malaikat itu menggelarkan sayapnya untuk diinjak orang-orang yang mencari ilmu. Karena apa? Ridwan bima yasna. Malaikat senang dengan apa yang mereka lakukan, senang dengan apa yang dia lakukan. Malaikat gelar sayapnya, artinya kaki antum semua tadi yang ada di atas jalanan, tapi ada di atas sayap malaikat. Makna yang kedua, sebagaimana disebutkan oleh almarhum Abu Yazid Muhammad bin Ali Al-Maliki, di antara makna malaikat meletakkan sayapnya adalah malaikat yang terbang langsung semuanya berhenti, semuanya parkir, semuanya ikut cari ilmu. Kenapa seperti itu? Karena itulah yang dicari oleh malaikat. Malaikat gak cari apa-apa, tapi cari subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, mencari tambahan ilmu.
dan Allah takdirkan tambahan ilmu malaikat datangnya dari manusia, dan ilmu yang terbesar datangnya dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu ikhwani rahimakumullah, percayalah kalau kita lagi kumpul semacam ini, nanti setelah kita pulang ada malaikat yang berdiri, malaikat yang berkata dengan suara yang lantang, didengarkan oleh seluruh alam, antumu maghfuran lakum, silakan kalian pulang, dosa kalian telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Amin. Berapa menit? 13 menit gak nafas. Terus seneng. Ya lagi seneng. Seneng gini nih ya. Kalau orang senangnya seperti ini, Allahumma ja'al fi ta'atika farahi wa sururi. Begitu dikatakan oleh Habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi, yang insya Allah bulan depan, di bulan November ya, di bulan November akan haulnya di Solo lagi, haul dan maulid di Solo. Beliau pernah mengatakan dalam doanya yang selalu membaca tiap hari, Allahumma ja'al fi ta'atika farahi wa sururi wa bi mawdati jami'a umuri, Allahumma ja'al fi sampai akhir. Di awal doanya, Allahumma ja'al fi ta'atika farahi wa sururi, ya Allah jadikan senangku dan bahagiamu dalam taat kepadamu. Nah ini yang asli. Jadi kesian ya, ada orang itu yang senangnya harus pergi ke Eropa dulu. Jadi kalau udah ke Eropa baru senang. Kesian. Ada orang itu yang senangnya kalau suaminya tampan. Jadi kalau suaminya nggak tampan-tampan nggak pernah senang. Kesian. Hadir nggak orangnya? Ada pula orang yang senangnya itu kalau istrinya cantik. Jadi karena belum punya istri yang cantik nggak senang. Masya Allah. Ada orang yang senangnya kalau saldonya 1 M. Kalau saldonya 100 juta belum senang. Saldonya 200 juta belum senang. Belum 1 M dia nggak senang. Kesian. Ada orang yang senangnya kalau udah punya mobil. Kalau belum punya mobil nggak senang dia. Kasihan. Ada orang itu yang senangnya kalau udah punya rumah sendiri. Kalau rumahnya masih ngontrak, belum bisa senang dia. Kasihan. Ada orang itu senangnya kalau udah punya anak. Kalau belum punya anak, dia nggak bisa senang. Naudzubillah min dzalik. Kasihan. Beruntung orang gila. Beruntung orang gila. Untuk bahagia nggak perlu punya apa-apa, cukup tertawa. Dari semua yang saya sebutkan tadi, yang paling mending itu orang gila. Karena orang gila nggak butuh mobil untuk tertawa. Orang gila nggak butuh ke Eropa untuk tertawa. Orang gila nggak butuh punya anak untuk tertawa. Orang gila nggak butuh istri cantik untuk tertawa. Orang gila nggak butuh pria tampan untuk tertawa. Mau tertawa, itu orang gila. Siap jadi orang gila? Jangan jadi orang gila. Jadi orang yang waras tapi punya ilmunya orang yang ambil sebagian. Gimana itu? Farah, senang, bahagia itu dengan taat sama Allah Ta'ala. Jadi kan murah. Makanya saya duduk semacam ini, kalau Anda pikirkan saya nyetir berapa jam. Setidaknya dari saya transit di Surabaya, angkat dari Surabaya 2:30 saya dari Surabaya. Ya, 2:30 dari Surabaya. Berhenti itu cuma isi bensin. Ya isi bensin, lanjut perjalanan. 4:30, 5:30, 6:30, 7:30, 8, 8:30. Berapa jam? 9:30, 7 jam ya. 7 jam saya nyetir, nggak makan. Ini bukan pengumuman kok ya. Kenyang saya. Nggak makan. Saya nyoba sendiri. Ya, nggak makan saya. Kemudian kopi yang saya minum itu saya beli Excelso di Surabaya. Alhamdulillah sampai sini. Ya sampai sini, ya habis maksudnya. Ya maksudnya habis. Masya Allah. Cemilannya apa habis? Cemilan saya tadi sukun, beli di pom bensin. Keripik sukun. Ya yang manis yang keripik sukun, beli di pom bensin. Kriuk nikmat. Sama beli es krim. Sambil nyetir makan es krim.
biasa. Kalau dihitung kan mestinya saya capek. Jadi antum jangan bicara capek nunggu saya. Saya lebih capek nunggu antum, kok nggak sampai-sampai. Paham? Kalau bicara capek, saya lebih capek nunggu antum semuanya nggak sampai. Tapi alhamdulillah nggak berasa capek. Lihat wajah saya, wajah orang capek atau wajah teman yang baru. Maksudnya sumringah gitu ya, bahagia, senang gitu. Kenapa? Karena sekian banyak orang mau duduk cari ilmu, ada sekian banyak orang mau duduk di rumahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lemah, gak cari harta, gak cari pangkat, gak cari jabatan, gak cari suami, gak cari istri, gak cari apapun, gak cari harta, cari ilmu. Masya Allah, senang saya. Inilah kekayaan Indonesia yang hakiki. Kekayaan Indonesia yang hakiki yang jarang dimiliki oleh negara lain adalah ini. Senangnya masyarakat Indonesia dengan majelis ilmu. Makanya para peneliti di Eropa atau di Asia itu bingung lihat kita masyarakat Indonesia. Benar bingung. Seperti yang sering saya sampaikan. Saya pernah dakwah di Korea Selatan yang jenengan itu begitu bangga dengan drama Korea. Bangganya dengan drama Korea, Masya Allah. Ya nggak saya salahkan, boleh-boleh saja gitu ya. Tapi kalau saya bangganya dengan Maulid Nabi Muhammad SAW. Bangga saya lihat yang semacam ini. Ini kebanggaan saya. Ke Korea Selatan saya. Kemudian salah satu teman Ansor yang nganter saya keliling itu. Terus saya bilang saya pengen ke mall di sini, mau cari alat elektronik karena saya suka cari mikrofon ini kan unik toh. Cari mikrofon yang semacam ini, Mbak. Kalau Allah mau suara saya kan kakinya on tapi saya off-kan. Ya, justru saya off-kan. Mestinya on tapi saya off-kan. Jadi cara Allah tidak jadi on yang begini lagi. Korea Selatan mengingatkan saya mungkinnya masih mati hidup. Jadi belum di on-nya. Maaf pemirsa, Anda tidak berkesempatan mendengarkan saya berapa menit 20 menit tadi ya. Fokus di sini jadi yang penting yang di sini dengar gitu aja kok. Boleh lanjut. Saya sudah tadi perikilan yang kecil-kecil yang aneh. Dan tiba-tiba teman yang nganter saya ini pusing, kemudian badannya berkeringat lemes dan mengatakan, Habib, saya kelihatannya harus pulang. Habib pulang nanti nggak jadi masalah ya? Nggak jadi masalah. Terus saya nanya, ini mobil kamu siapa yang nyetir nanti? Jawabannya, nanti. Waktu itu ya, belum ada aplikasi. Aplikasi apa? Di Korea Selatan ini kita kalau mau cari supir gampang. Jadi ada aplikasi penyedia jasa supir. Dijemputnya di mana? Nanti supirnya datang yang nyupirin kita. Terus saya tanya, kok sampai ada aplikasi semacam ini kenapa? Karena kalau hari Sabtu di Korea banyak orang mabuk. Jadi malam Sabtu itu banyak orang mabuk, Sabtu banyak orang mabuk. Sementara kalau nyetir dalam keadaan mabuk ditangkap, SIM-nya bisa dicabut. Jadi mereka yang mabuk itu kalau mau pulang buka aplikasinya, kemudian cari sopir. Saya nanya, kenapa kok banyak orang mabuk? Stres, capek kerja, capek cari duit. Jadi kalau malam Sabtu, malam Ahad itu hiburannya tentu. Masya Allah, na'udzubillah min dzalik. Di Jepang ada tempat khusus untuk bunuh diri. Disediakan tempat untuk bunuh diri. Tempat mabuk itu disediakan, banyak orang mabuk. Sama harinya, kalau hari Sabtu itu banyak orang mabuk. Ini saya survei ya, bukan katanya, katanya. Nah kenapa di Indonesia banyak yang gak bisa bayar utang, tapi kok gak bentuk? Alhamdulillah.
supaya ada kan yang begitu ya, tagihan motornya mau ditarik sama sama itunya gitu kan, banyak yang semacam itu. Sekolah SPP, istrinya udah mulai marah-marah, ini SPP anak belum kamu bayar, rokok jalan terus SPP gak mandi bayar. Masya Allah, ada itu oknum bapak-bapak model begitu, Bu, ada enggak, Bu? Ada, karena zaman banyak dong, Bu. Oknum aja ada yang semacam itu. Tapi kok cenderung happy ya? Kenapa orang Indonesia ini kok bisa ketawa, bisa ngakak ya? Bisa wajahnya itu nggak wajah stres. Masalahnya apapun itu kok cepat selesai. Kenapa? Di antaranya karena kita satu hari 5 kali wudu, satu hari 5 kali kita sholat, itu di antaranya. Tapi ada lagi tambahannya, di Indonesia majelis taklim itu menjamur begitu banyak. Jadi kalau stres tinggal mampir pengajian selesai. Stres hampir pengajian selesai. Ada majelis yang semacam ini. Kenapa begitu bisa menyelesaikan? Karena memang senang sama pengajian, senang sama ilmu. Jadi murah. Senangnya itu murah. Nah, kenapa ada orang yang membuat senangnya itu mahal? Sama. Mau senang kok harus mahal. Mau senang harus keluar rumah. Mau senang harus nunggu jam 1 malam pergi ke suatu tempat ya untuk melihat suatu pemandangan baru bisa senang. Kalau orang-orang soleh mau senang sekarang senang. Ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallam. Senang itu bisa sholawat, senang. Bisa cium tangan orang tuanya, senang. Guyong sama anaknya, senang. Itulah ilmunya para wali. Ilmunya para wali itu apa? Bahagia dalam doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti contoh yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Bu, maaf ya Bu ya, mau nyindir boleh? Ibu punya suami bahagia. Biasanya yang membuat ibu suntuk suami atau yang lain? Nah, ini pertanyaan yang kemudian semua jadi terdiam. Dalam jawaban benar. Nabi kita Muhammad SAW, istrinya itu menjadi salah satu kebahagiaan beliau. Hobbika ilayya dunia kausalan. Aku dijadikan senang dengan dunia kalian loh ya, bukan dunianya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Main dunia aku, dunia kalian, bukan dunia. Ada bagian dari dunia kalian yang Allah yang dijadikan menyenangkan untukmu, dijadikan menyenangkan untukmu. Satu diantaranya adalah istri. Makanya Kanjeng Nabi Muhammad SAW kalau mau, beliau selalu bahagia, tapi sekedar contoh buat umatnya yang suatu hasanah. Bahagia itu gak repot-repot, lagi pergi bersama istrinya, melakukan perjalanan bersama sahabat dalam rangka perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, di tengah padang pasir yang panasnya menyengat, perjalanan yang melelahkan. Nabi Muhammad SAW berkata kepada para sahabat, kalian jalan dulu di depan. Sahabat pun berjalan bergegas mendahului Nabi Muhammad SAW. Setelah sahabat jauh, sahabat tahu diri, gak ada yang berburu, gak ada yang pengen tahu, gak ada yang noleh-noleh, kok disuruh maju, gak ada yang seperti itu. Tahu bagaimana menghormati Nabi Muhammad SAW. Kanjeng Nabi pengen punya privasi. Di sini ada ajaran dari Nabi, urusan romantisme keluarga, bukan konsumsi masyarakat, bukan untuk dibentar dan dipertontonkan. Meskipun itu suami dan istri, itu adalah sesuatu yang sifatnya pribadi, bukan untuk di-share, bukan untuk disebarluaskan. Sekarang cium istri, update status. Alhamdulillah. Ada nggak yang model begitu? Oknum, ada oknum.
Loh, bukan istri sendiri, iya istrimu, iya suamimu. Tapi Islam mengajarkan yang semacam ini bukan untuk konsumsi publik, ini untuk engkau di rumah, di tempat yang orang gak lihat. Makanya kalau kita lihat ulama Hadramut, para habaib yang ada di Hadramut sana, sampai sekarang mewarisi tradisi dari leluhurnya. Nama wanita itu tidak disebutkan di publik, sehingga kalau kita dengar ketika istrinya Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Habib Matallah betul hayati masuk ke Indonesia, dakwah ke Indonesia, tidak disebutkan namanya, tapi yang disebut Ummu Salim. Ummu Salim, ibunya Salim. Karena menyebutkan nama wanita itu menurut sebagian ulama di khalayak ramai menjadi sesuatu yang kurang mulia, kurang adab, dijaga betul adabnya, sehingga kadang kita nggak ngerti itu Habib itu istrinya namanya siapa, maka disebut dengan nama anaknya Ummu Abdullah, Ummu Abdul Qadir, Ummu Muhammad, Ummu Fulan, Ummu Fulan. Kenapa? Karena wanita ini harus dimuliakan, harus dijaga kehormatannya. Makanya Nabi Muhammad SAW memerintahkan sahabat jalan duluan. Dan kita mendengar cerita ini setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Dan Sayyidatuna Aisyah menceritakannya kepada para sahabat sebagai bentuk pembelajaran bagaimana cara Nabi menciptakan kebahagiaan bersama pasangan hidupnya. Gak usah repot-repot, gak usah mahal-mahal. Hei para istri, jangan jadikan bahagiamu ruwet. Bahagia dulu. Hei oknum istri, jangan jadikan bahagiamu ruwet. Sayang, kalau kamu tidak mau ngajak aku pergi ke Eropa, maka aku tak akan pernah bahagia. Kompak. Jadi dia sudah membuat kebahagiaannya itu ruwet, betul ya? Nabi Muhammad SAW dicontoh sama istrinya, gak repot, silahkan sholat berjalan duluan. Terus bisikin istrinya, Aisyah. Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu ta'ala dinikah oleh Nabi Muhammad SAW dalam sebuah riwayat umur 6 tahun. Dinikah umur 6 tahun, kemudian hidup berumah tangga satu rumah umur 9 tahun. Jangan kemudian disamakan dengan kehidupan zaman sekarang. Wah, ini pernikahan super dini. Masa anak kecil dinikahin umur 9 tahun berumah tangga dengan seorang wanita. Ikhwani rahimakumullah, yang namanya peradaban suatu wilayah itu akan bergeser, akan berubah. Tapi ajaran Nabi Muhammad SAW tidak akan berubah, selama-lamanya akan tetap sama. Dahulu di negara kita Indonesia yang kita cintai, leluhur kita menikah umur 11 tahun, umur 12 tahun, umur 10 tahun, umur 13 tahun. Maka kalau ada perempuan yang umurnya 19 tahun belum menikah, sontak masyarakat mengatakan perawan tua. Betul? Betul? Sekarang umur 19 tahun, ya, mau menikah dikatakan terlalu dini. Umur 25 tahun menikah buat wanita, oh ini matang. Jadi kalau umur 33 tahun menikah, berarti silakan tafsirkan sendiri. Ya ini beda dulu sama sekarang masyarakatnya ya, masyarakat. Saya nggak ngomong negara, ini masyarakatnya. Ibu-ibu sendiri yang punya pemikiran semacam itu, masyarakatnya bergeser pola pikirnya. Makanya negara mengatur undang-undang untuk memudahkan kehidupan berbangsa dan bernegara. Suatu saat mungkin akan dirubah lagi, namanya undang-undang sesuai keinginan masyarakat. Nanti bisa jadi berubah itu kalau saya jadi presiden tahun 7000 Masehi. 7000 Masehi. Boleh kalau saya mengusulkan undang-undang? Boleh kan? Boleh, cuma resikonya kan nggak dipilih ya. Nanti kalau saya jadi presiden tahun 7000 Masehi, kalau ada wanita umur 17 tahun belum menikah, bapaknya saya penjara. Lihat atau enggak? Kalau ada wanita umur 17 tahun belum menikah, bapaknya bisa saya penjara. Ini saya lagi nyalek jadi presiden tahun 7000 ya. Ingat, ini salah satu program saya. Ingat ya, 7000, ini baru 2022, artinya butuh proses
panjang. Paham ya? Saya omongkan sekarang, siapa tahu suatu saat nanti akan jadi sesuatu yang baik. Bapak calon presiden, kenapa punya pemikiran semacam itu? Boleh deh diwawancara calon presiden. Ya kalau nyalon tuh jangan bupati aku. Calon bupati, calon gubernur kan aku. Masa ambil nomor calon gubernur kan aku. Kalau saya mau nyalon ya calon presiden, tapi tak 7.000 masa ini udah gak ada yang pilih. Udah kiamat insya Allah. Menurut berbagai riwayat kan insya Allah itu mungkin sudah kiamat. Wallahu a'lam. Kenapa Bapak berpikir kalau ada wanita umur 17 tahun nanti tahun 7.000 Masehi, tahun 7.000 Masehi bukan sekarang ya, ingat ya, tahun 7.000 Masehi, kalau Bapak jadi presiden orang tuanya akan Bapak proses hukum. Kenapa? Iya, karena sebagai presiden saya diamanati oleh negara untuk mengamalkan Pancasila. Sementara Pancasila sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Sebagai presiden saya akan ditanya nanti oleh Tuhan saya, bagaimana perlakuanmu kepada para wanita? Karena banyak wanita ini menjadi berbuat yang diharamkan oleh Tuhan yang Maha Esa karena dihalangi pernikahannya oleh orang tuanya, dihalangi pernikahannya oleh orang tuanya. Orang tuanya lebih suka anaknya itu pacaran, berboncengan, anaknya bercumpur dengan sesuatu yang diharamkan. Orang tuanya bahkan mengatakan, nah kamu umur sekian belum dapat pacar, bodoh kamu, masya Allah. Maka itu menyebabkan terjadi kemaslahatan di negara saya. Saya tidak mau, maka saya akan rubah itu. Saya akan buat tidak ada pacaran di negara saya. Yang ada adalah pernikahan yang diperintahkan oleh semua agama, khususnya agama yang saya anut, agama Islam, yang memerintahkan umatnya untuk menjaga dan menjauhkan diri dari perzinahan. Makanya saya atur undang-undang semacam itu. Karena kalau perzinahan sudah merata di masyarakat, maka yang terjadi negara yang saya pimpin juga akan barokah. Bencana akan terjadi di sana dan di sini, dan saya yang pertama kali akan diberikan bencana oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Karena saya tidak mau celaka, karena saya tidak mau susah, maka saya akan buat pernikahan itu secepatnya. Itu kalau saya presidennya tahun 7.000 Masehi, saya kembalikan kepada masyarakat. Mau pilih saya atau tidak, itu adalah hak pribadi masing-masing. Gimana? Pilih saya tidak? Ya, pilih. Besok ada imam masjid datang ke rumah itu, bawa anaknya lulusan pondok, anak ibu baru SMA kelas 1. Imam masjidnya ngomong, izinkan anak ibu bernikah sama putra saya. Jawabannya cecile. Api kayak mana nopo? Ada enggak orang ibu seperti itu? Kata. Ini korban semua. Ben magawe sik. Jelas Bu. Kok saya jadi urusan itu ya? Nah, itu intermezzo. 36 menit, Masya Allah. Lanjut atau cukup? Lanjut. Nabi Muhammad SAW ngomong kepada Sayyidatina Aisyah dari masalah usia ya, usia pernikahan. Kalau sekarang ikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku dan negara tidak pernah mempersulit masyarakat. Kalau belum umur bisa mengajukan untuk ikut persidangan. Ya agar kalau memang layak, negara pasti akan memfasilitasi karena negara memberikan angka usia itu karena melihat kejadian di masyarakat banyak anak-anak yang bahkan tidak paham. Masya Allah, mandi janabah itu apa enggak paham, doanya mau berhubungan apa enggak paham, kewajibannya sebagai istri apa enggak paham, kewajibannya sebagai suami apa enggak paham. Makanya negara memberikan usia, paham dulu, jangan sampai kamu menikah justru melakukan hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau kamu udah paham, usiamu belum cukup seperti yang dimau oleh negara, kamu bisa mengajukan persidangan agar engkau mendapatkan izin menikah dari negara. Jadi kalau dengarkan ceramah saya, jangan dipotong saudara-saudara, harus dari awal sampai akhir. Jelas? Jelas. Lanjut. Godaan datang seperti itu. Ini sudah dari tadi. Menggoda kalau nggak disentuh kesian panitia. Wah.
tampaknya wedang jahe, tampak itu tampaknya beda kalau dengan rasa. Jadi biar tampak itu jadi rasa harus cicip. Dan mohon maaf, itulah perbedaan di antara kita. Ya, hanya saya yang dapat kegiatannya, yang lain yang menolak. Beda mangkok saudara-saudara. Karena saya sopir gitu loh. Sopir dari Jawa kan banyak, dikasih yang lebih banyak. Monggo tunjuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kalau ada yang enak tuh jangan segera dihabiskan, pelan-pelan. Jajal, Beb. Mau pulang boleh. Saya itu niatnya cari ilmu dan nyampaikan ilmu. Ya, dan saya insya Allah la haula wa la quwwata illa billah, niat saya ya mempertontonkan diri saya di hadapan Allah Ta'ala. Ya Allah, biar aku begitu. Jadi apa aku gak nonton gak apa-apa. Enak ya? Enak kan hidup begitu? Terus saya pertontonkan diri saya di hadapan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, lihat cucunya gitu. Terus saya pertontonkan diri saya di hadapan mukminun, para wali, itu namanya kalau di acara-acara itu ya ada orang suka nyanyi lagi melakukan apa itu? Istilahnya apa? Kalau tampil tuh lagi tampil ya, terus dinilai sama juri atau apa gitu ya. Audisi. Ya, audisi gitu ya. Nah, tapi namanya penampilannya ini namanya apa? Nah, perform. Nah, saya lagi perform ini yang nilai Allah, Kanjeng Nabi dan para wali. Mesti tenang. Gak ngurus awakku. Nan. Boleh mau pulang boleh ya Bu? Boleh. Saya juga kalau mau pulang juga Bu. Boleh. Enak kalau makanan. Boleh. Orang di nombor dia. Nan. Tidak ada kerjaan yang lain. Pengen. Nah, Mas, panitia jazakumullah khairan. Ini yang membuatkan ini semoga masuk jannahnya mudah. Amin. Dan bisa merasakan wedang jahe di surga. Amin. Yang minum juga, yang mengaminkan juga, yang Amin. menjaga juga. Siapa yang amin? Alhamdulillah. Kalian mengaku semangat. Bahagia itu mudah. Gini aja bahagia. Kok boleh bahagia? Heran saya sama orang yang mengatakan Habib, saya susah menemukan kebahagiaan. Kalau teman-teman boleh. Saya susah menemukan kebahagiaan. Itu rasanya pengen tak ajak nyari orang gila. Kemudian gitu lah. Kenapa? Dia aja mudah bahagia, kok kamu susah bahagia. Anak punya nggak bisa bahagia. Suami punya nggak bisa bahagia. Orang tua masih hidup nggak bisa bahagia. Ruhnya luar biasa sah, no kasih. Kanjeng Nabi Muhammad SAW kembali ke kita tadi ngomong ke istrinya yang muda belia Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala, ibu kita semua. Aisyah, yuk kembali. Meskipun Kanjeng Nabi sudah lanjut usia dibanding yang istrinya, berani menantang istrinya kembali. Yuk kembali. Bapak berani nantang istri kembali? Berani. Istri yang ada kebanyakan banyak makan ya. Betul Bu? Bu, Ibu kembali bareng suami berani? Kira-kira menang atau mas-masan? Oh yakin? Ya besok masjid buat kembali suami lawan istri. Ya tapi di rumah masih juaranya nggak usah dilaporkan, menyarankan saja. Bapak lagi, Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala langsung siap, larinya kenceng banget. Kanjeng Nabi Muhammad SAW dia tahu diri, masa baru pertama langsung istrinya kalah. Rasulullah SAW ngalah. Yang penting istrinya bahagia, makanya jenengan resep. Kalau sama istri itu, yang penting bojo seneng, ngalah. Mas bagi bodoh anjay.
penting istri bahagia selama tidak haram gitu ya, sama ya nggak haram ya gitu aja. Misalnya jenengan lagi jelaskan di itu toko roti A itu WA, istri jenengan kok ngomong namanya tuh bukan A, namanya AB, padahal toko orang tokonya namanya toko A. Jenengan pecongnya orang WA mesti muncul jawab AB, AB itu bukan dari mulai asik lama-lama jadi ruwet ya, lama-lama jadi mumet. Jadi kalau jenengan bilang tokonya A padahal memang tokonya A, kok istri bilang AB terus jenengan ngomong apa orang AB, oh iya AB itu aja enak atau gak enak? Jadi Bu, nanti kalau suaminya begitu juga begitu kan ya? Ya Mas, sepenting awakmu senang. Tapi jangan diomongkan. Sepenting awakmu senang. Ngamuk nanti. Itu disimpan dalam hati. Yang terjadi, Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala menang, senang, menang, bahagia. Jadi bahagianya itu mudah, lomba lari bahagia. Lah kok sekarang istri udah diajak ke mall, udah diajak alun-alun makan bakso, udah diajak pengajian, udah dibelikan pakaian, masih ngomong kalau belum bisa beli rumah sendiri, aku tak pernah lagi. Masya Allah. Ada nggak wanita model begitu? Kamu lihat nggak boleh fitnah? Biar wanita yang menjawab. Ada nggak wanita yang model begitu? Banyak. Jujur tuh. Jadi bahagianya susah. Kenapa? Karena nggak mau mencontoh Nabi Muhammad SAW. Bahagia itu dalam taat. Lomba lari menyenangkan istri. Ini ketaatan yang luar biasa. Kanjeng Nabi Muhammad SAW pada kesempatan berikutnya beberapa tahun setelah itu atau beberapa bulan setelah itu di Moya nggak dijelaskan berapa lamanya. Tapi peristiwa berikutnya ngomong lagi kepada istrinya Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha, Aisyah, yuk coba lagi yuk. Siap. Karena udah merasa pernah. Pasti sekarang pernah lagi. Akhirnya hari itu Kanjeng Nabi Muhammad SAW larinya beneran. Aisyah kalah. Sayyidatuna Aisyah kalah. Apa ucapan Sayyidatuna Aisyah ketika kalah? Apakah Rasulullah hebat? Enggak begitu. Rasulullah, ya kalau dulu saya menang itu karena saya masih kurus. Kalau sekarang saya kalah, itu memang karena saya untuk gemuk sekarang. Untuk nggak mau dikalahkan. Kanjeng Nabi apa? Terus iya, senyum, ya, gitu aja, senyum, senang. Lo ini lo bahagia kapan? Kenapa bahagia tiba-tiba susah? Nabi Muhammad SAW pulang dari luar kota, itu capeknya luar biasa. Selesai sholat di masjid, kalau kita lihat rumah Nabi Muhammad SAW yang sekarang jadi tempat di mana beliau beristirahat. Kalau kita ke Madinah, kita urus salam di situ, di dalam Masjid Nabawi, rumah Rasul Muhammad SAW dengan raudhah itu cuma ditutup dengan selai kain disibakkan, itu langsung masuk rumah. Dan kalau dari raudhah masuk rumah Nabi Muhammad SAW, belok kiri sebelah rumah Nabi, itu rumahnya Fatimah Zahra radhiyallahu taala anha. Apakah apa yang dilakukan Nabi Muhammad SAW? Jadi gambarnya begini, itu ada pintu ya, pintu masjid itu. Ya, anggap itu pintu keluar ya, pintu keluar. Dari dalam keluar situ itu rumah Nabi Muhammad SAW. Sebelahnya persis, belakangnya persis, satu tembok itu rumahnya Fatimah Zahra radhiyallahu taala anha. Apakah Nabi Muhammad SAW pulang dari perjalanan jauh, habis sholat masjid masuk rumahnya langsung? Enggak. Masuk pintu ke arah rumah beliau SAW, belok ke rumah putrinya. Gak datangin istrinya, tapi datangin anaknya, datangin cucunya, datangin Fatimah Zahra, datangin Sayyidina Hasan dan Husain radhiyallahu taala anhuma. Dan Fatimah Zahra, Sayyidah Fatimah Zahra udah nunggu di balik itu. Dengan ayahnya datang standby, nunggu di balik itu. Pertanyaan saya, anak sekarang kalau dengan orang tuanya datang nunggu atau ditinggal di kamar? Di kamar ya, gak nunggu. Ini tunggu
oleh Sayyidah Fatimah Zahra. Begitu Nabi Muhammad SAW buka pintu rumahnya Fatimah, Rasulullah SAW kalau buka pintu rumah Fatimah itu seperti rumahnya sendiri, karena anak itu anta wa maluka li abi, kamu dan hartamu semua miliknya orang tuamu. Dan privasi di rumahku, ayah bukan rumahku. Masya Allah, ini korban sinetron, saudara-saudara. Belajarnya bukan dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masuk rumahnya Fatimah sudah ditunggu, buka pintu, Fatimah Zahra sudah ada, kemudian langsung mengecup keningnya Nabi Muhammad SAW, dan Rasulullah pun mengecup keningnya Fatimah Zahra. Mana sekarang bapak sama anak yang kecup-kecupan keningnya? Udah menikah loh ini, udah punya anak loh ini, udah gede, udah besar, tapi anak itu ya anak, orang tua ya orang tua. Makanya biasakan dari kecil kecup kening anak, dan jadikan anak kecup kening kita. Karena saat kita mengecup kening anak, berarti kita ridha pada anak. Saat itu ridha Allah, ridha walidain, ridhanya Allah bergantung ridhanya orang tua. Selesai. Saat anak mengecup orang tua, Allah ridha sama anak tersebut. Nah, kalau udah diridhoi Allah kan selesai urusannya. Masalahnya beres. Setelah itu Rasulullah tanya ke Rasulullah, mana Hasan dan Husain? Lagi ada di belakang, di dalam. Ada riwayat mengatakan di atas. Maka Nabi SAW pun menghampiri cucunya Hasan dan Husain radhiyallahu ta'ala, padahal lagi capek. Nabi kita Muhammad SAW langsung berangkat, kalau bahasa kita ini merangkak, memerintahkan Hasan dan Husain naik ke punggungnya kakek, Kemudian kanjeng Nabi Muhammad SAW jadi kendaraan yang ditunggangi oleh cucunya. Dan sahabat yang lihat mengatakan, sesungguhnya sebaik-baik yang ditunggangi adalah tunggangan kalian berdua, yaitu Nabi Muhammad SAW. Rasulullah gak terima sahabatnya ngomong seperti itu, berhenti di situ, ditambahi sama kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dan sebaik-baik yang naik tunggangan ini adalah kalian berdua. Kendaraan yang terbaik, yang naik tidak terbaik. Senang gak capek? Coba sekarang kakek pulang dari Solo menuju Banyuwangi sampai rumah, terus cucunya minta kakek Kinda. Jawabannya apa? Sana mau ibu. Gak tahu kakek lagi capek apa? Nabi kita Muhammad SAW dicari, kenapa? Bahagia. Jadi bahagianya itu mudah, gak repot. Bahagianya para ulama itu sujud, bahagia. Bahagianya para ulama itu zikir, bahagia. Bahagianya para ulama itu bisa baca Al-Quran, bahagia. Bahagianya para ulama itu bisa maulidan, bahagia. Bahagianya para ulama itu bisa ngantarkan orang tuanya, bahagia. Bahagianya para ulama itu megangkan sandalnya gurunya, bahagia. Masih ingat kisahnya Mbah Hasim rahimahullah bersama Syekh Khalil Al-Baghdadi rahimahullah? Ketika suatu ketika Syekh Khalil rahimahullah pergi ke Jombang, pengen jadi muridnya Mbah Hasim. Guru pengen jadi murid. Mbah Hasim mengatakan pada Syekh Khalil, jenengan guru saya, enggak. Di sini gak apa-apa, tapi biar jenengan yang ngajar, saya belajar. Oh enggak, saya datang ke sini mau belajar. Akhirnya Mbah Hasim karena paham imtithalul amri khairun min sulukil adab. Kalau udah guru yang perintah itu ya udah gak usah banyak ngomong gitu ya. Sami'na wa ata'na. Sudah, kalau jenengan ngajar seperti itu ya udah saya ngajar. Jadi Mbah Hasim itu ngajar niatnya mentaati perintah guru. Ya Khalil belajar niatnya menganggap Mbah Hasim adalah guru. Dua-duanya luar biasa. Begitu selesai pengajian, mau keluar dari masjid, Mbah Hasim lari, ya Khalil lari. Dua-duanya lari kemana? Ke depan. Rebutannya pegang sandal. Masya Allah. Karena yang satu menganggap ini guruku mau keluar, yang satu menganggap ini guruku mau keluar. Gitu bahagia, kan enak. Dan sekarang kok bahagia susah, kenapa? Bahagia harus butuh rokok. Gak ada rokok gak bahagia.
Ada nggak orangnya? Tapi halaman apa bapak? Ada istri cantik di rumah, mesem, senyum, sayur asem ada, gulai ada, kopi ada, anak lucu ada, rokok ada, dia bahagia. Komplak. Itu komplak bukan konsol apa kalau serpot ini loh kocak ya. Itu udah luar biasa. Kalau otaknya itu udah enggak, ya sudah komplak. Kok susah? Alangkah indahnya kalau kita paham nih bahagia dalam tua, bisa mesem sama istri bahagia. Ya Allah, nyawang bojo mesem. Istri nanya, Mas kok mesem kenapa? Nyawang mesem gitu, bahagia. Masya Allah. Korban Nabi Novel ya Mas ya. Nah, saya heran kok, benar heran saya. Saya itu cukup terhibur dengan supir truk. Wah, ini tadi malam saya dari Ponorogo itu nyetir, dapat ilmu dari supir truk, saya ketawa di tengah jalan malam-malam ketawa. Masya Allah. Kalimatnya begini, biar cukup aku yang merasakan berita ini. Ya, banyak Pak nyata dulu ya. Tulisannya cukup aku yang merasakan berita ini dan cukup engkau merasakan senyumku ketika kembali. Masuk. Jenengan dia. Ini gak ilmu, laki-laki begitu. Capeknya, susahnya kan diceritakan ke istri. Kamu gak perlu tahu susahku. Yang penting aku buat senyum sama kamu. Masya Allah, bahagia. Nyaman bojo bahagia, senyum sama bojo bahagia, mudah anak bahagia, ngidik-ngidik anak bahagia. Nah kalau sekarang mau uang punya anak, gak tahu ngidik-ngidik. Gak pernah rugi atau gak rugi? Yang ada anaknya dimarahin terus. Ucap saya kena, ucap pencicilan, hati-hati, bentak. Jadi setiap lihat anak itu, Masya Allah, perkara. Setiap anak dilihat iman, masalah. Yuk dirubah yuk. Bahagia itu dalam taat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas semuanya? Alhamdulillah. 55 menit. 1 jam. 1 jam itu lama atau sebentar? Pelanggaran. Padahal udah saya ceritakan, saya udah nyopir cukup jauh ya. Oh ya nego ya. Luar. Ya, tidak apa-apa. Selama dengan bahagia, saya bahagia. Cukup aku bahagia ketika melihat dirimu berbahagia. Karena jangan kok saya lagi. Cukup aku bahagia ketika melihat dirimu bahagia. Saya pernah ketemu dengan seorang hamba yang soleh, memanjakan usia dan kebaikan. Ngomong ke saya begini, Bapak, saya itu nggak perlu naik kuda untuk merasakan nikmatnya naik kuda. Saya nggak perlu melakukan ini untuk merasakan nikmatnya. Terus saya nanya, gimana? Saya lihat orang naik kuda ketawa, saya bisa merasakan bahagia juga lebih dari itu. Kencing buri nggak salah. Jadi jenengan nggak usah di mobil. Lihat orang naik mobil miliar bahagia. Masya Allah. Itu laki-laki begitu. Makanya dikasih sama Allah. Karena seperti itu lain syakartum azidannakum. Yang orang lain senang bisa ikut senang kok. Sama Allah dikasih. Kamu layak dapat. Nah ini enggak. Temennya punya mobil tambah senang. Kok iso deh? Dia kok bisa beli ya? Kok aku tidak? Hatinya langsung sempit ya, gak enak hatinya. Padahal orang lain bahagia. Makanya saya katakan pada teman-teman saya yang susah bahagia, bahagia. Lalu mereka itu bisa bahagia, kok kamu gak bisa bahagia? Senang hatimu. Almarhum ayah saya sebelum meninggal dunia, semoga Allah mati di alam barzakh sana. Pesennya sama saya cuma satu, senang hatimu. Susah. Ternyata enak hidup itu kalau kita menyenangkan hati, ya senang. Tanya sama Mas Ibnu tadi yang ngantar saya ini
biar bapaknya tahu kalau yang nganter tadi namanya Ibnu, ya, Mas Ibnu tadi. Saya itu minum kopi di pinggir jalan, di trotoar gitu, bukan di kursi, ya bukan di kursi, trotoar jalan itu, di jalan tuh. Nah, ada trotoar kan? Saya nggak mikir kepanjangan. Ini ada materinya enggak? Tolong disekarangkan dulu. Kita bersih. Di mata saya pokoknya nggak ada najis, berarti suci. Saya ada satu nggak keluar gampang. Ainun najasa nggak ada berarti suci. Dan ini bukan tempatnya orang buang najis. Selesai duduk saya, duduk santai, minum kopi, enak, bahagia. Nah kalau ada orang mau bahagia harus nunggu, mana mejanya, mana kursinya? Ya Allah, yang luar biasa. Bu, mau bahagia buruan? Nah ya, jadi nggak usah minta yang buruan. Sudah saya sampaikan. Apa yang menjadi hajat itu sudah saya sampaikan. Insyaallah kita ini nggak minta yang buruan, insyaallah aman. Betul ya Bu? Minta yang buruan atau nggak buruan? Kata ibu-ibu lebih pinter. Masa sekedar kayak ke Eropa itu ruwet buat kamu Mas? Karena itu hal yang kecil. Oh namanya juga ibu-ibu yang pinter ngomong. Boleh dilanjut Bu? Apa? Seperti yang saya sampaikan tadi, saya kalau ceramah nggak pernah tahu apa yang mau saya sampaikan. Yang penting saya senang ya saya mau ngomong. Mudah-mudahan isinya bermanfaat. Ilmunya para ulama. Dan lanjut jauh. Dari sini itu jauh. Padahal saya besok malam di Semarang. Terus saya kata Semarang yang tuh. Kalau dari sini lewat penerima jadwal kan hitungnya dari Solo. Dari Solo kan Semarang cuma 45 menit. Begitu lihat jadwalnya lagi, Masya Allah. Ternyata dari sini menuju Semarang dekat. Kalau berbeda kan dekat, gini tak gitu. Berbeda dekat, betul ya? Nah kalau saya mikir ini kan stres. Ngapain dipikir? Oh sekarang lagi senang di sini kok. Semangat membuat saya susah. Wah aku. Ini. Boleh. Sekarang saya dibahagiakan. Ya. Besok jam 7 misalnya mau ditagih utang. Apakah saya izinkan? Perasaan gak enak mikir utang itu merusak kebahagiaan saya sekarang. Betapa bodohnya suami istri, betapa bodohnya suami istri yang lagi duduk berdua senang. Terus mikir besok itu ada sesuatu yang tidak bisa diselesaikan. Dipikirnya ketika dalam keadaan senang ini, akhirnya senangnya hilang gara-gara sesuatu yang gak enak yang terjadi besok. Sementara belum tentu besok seperti itu dan belum tentu keduanya hidup sampai besok. Pemirsa, sahabatku dimanapun berada, dengarkan ini baik-baik. Bapak-bapak, mas-mas, adik-adik, ini contoh ya, insya Allah berkah contoh. Lagi makan durian, yang suka durian, enak. Yang makan durian, enak. Duduk sama anak, dikancani makan durian, enak. Terus ditelepon sama teman, Pak, pesawatnya 50 menit lagi terbang. Pesawatnya 50 menit lagi terbang. Kalau Bapak tidak berangkat sekarang, Bapak akan terlambat tiketnya. Pertanyaan saya, pilih menikmati makan atau pilih meninggalkan nikmatnya makan? Ayo gimana? Tiket lumayan, larang tiketnya, pilih mana? Ayo, saya ngajak jangan berpikir cerdas, tak kayak contoh seperti apa. Satu kalimat yang diajarkan oleh para ulama, para wali, As-Sufi Ibnu Waqtih. As-Sufi Ibnu Waqtih. Yang namanya Sufi, wali, orang soleh, kasih Allah, Ibnu Waqtih. Hidupnya saat ini loh, bukan nanti. Paham? Nah, kalau sekarang
Nanti kalau hangus, belum hangus kok kamu udah berpikir hangus. Yang ada sekarang ini durian enak, durian enak, dikandani anak enak, kita seneng-seneng. Lah kalau nanti tiketnya hangus, hangusnya tiket, hilangnya duit itu, ini lebih besar harganya. Jadi gak jadi masalah, gak jadi masalah. Belum tentu bisa menikmati durian lagi bersamaan, belum tentu bisa duduk semacam ini. Karena itulah muncul kalimat dari Sayyidina Imam Ja'far As-Shadiq radhiyallahu ta'ala, majalisul ikhwan la tullah, majalisul ikhwan la tullah. Nikmat yang duduk bersama teman-teman yang sejalan dengan kita di jalan Allah Ta'ala itu tidak bisa dikotok. Jadi kalau lagi duduk sama teman-teman, gak usah mikir yang lain. Paham maksudnya? Paham ya? Jadi ya, nikmati gitu loh ya. Yang lain masih bisa dikotok, yang lain masih bisa dikotok. Tapi kalau ini susah dikotok. Dan itulah yang dilakukan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika kedatangan tamu. Ketika Rasulullah kedatangan tamu di malam hari, sahabat sudah siap untuk sholat isya berjamaah di masjid. Sahabat sudah wudu, sudah siap, tinggal nunggu iqamah, tunggu qomat. Ternyata Rasulullah ada tamu di rumahnya, seorang tamu. Apa yang dilakukan Nabi Muhammad SAW? Apakah mengatakan pada tamunya, wahai tamu, ini waktunya sholat, semua sudah kumpul, jadi kamu tahu diri, tunggu saya sholat dulu, nanti saya akan temui kembali. Apakah itu yang dilakukan Nabi Muhammad SAW? Beliau tidak melakukan semacam itu karena tahu tamunya lagi punya hajat yang penting yang harus didengarkan. Kalau ditunda, hatinya mungkin akan kecewa, terjadi sesuatu untuk hatinya yang harus diselesaikan sekarang. Maka Rasul tunda sholat berjamaah isya sampai malamnya sangat malam. Karena apa? Karena sholat isya di malam yang agak malam itu juga mulia, nggak harus di awal waktu, tapi duduk dengan dia jangan ditunda-tunda. Paham? Kok paham? Oh, dari paham? Paham. Alhamdulillah, insya Allah jadi bermanfaat. Ya. Makanya kalau lagi duduk sama keluarga, jangan mikir kantor. Duduk sama ibu. Saya itu diuji sama guru saya, ya, model begitu berkali-kali. Duduk asyik. Padahal jamnya sudah mau terbang pesawat. Kalau gimana gitu? Ya ini sekolah itu ya, betul ya ini. Bahkan waktu itu saya diem aja, enak, gak jadi masalah. Alhamdulillah sampai ke bandara ya pesawatnya yang terlambat. Ya pesawatnya yang terlambat dulu ya pesawatnya. Gak nyalakan apa? Ini lagi duduk sama ibunya senang duduk sama anaknya. Kantor telat. Sehingga ibunya, ya Allah, kantornya lebih dipentingkan daripada aku. Masya Allah. Dulu, tapi jangan dicontoh. Ini saya waktu sekolah. Coba contoh. Ini contoh dulu. Ya, tapi baik buat saya. Jangan dicontoh. Ini pengalaman saya. Saya pernah masuk sekolah jam 9 lewat. Berangkat sekolah, sampai sekolah jam 9 lewat. Mau masuk kelas, gurunya nanya, kok baru datang? SMA ini baru datang? Iya. Lah kok baru datang sekarang kenapa? Kok nggak jam 7 tadi? Saya jawab, ya tadi di rumah ada tamu. Orang tua saya butuh saya nemenin orang tua saya. Ya saya temenin orang tua saya, Pak. Ngapain di sekolah saya utamakan daripada orang tua saya, Pak? Kalau Bapak jadi orang tua itu bagaimana? Tapi jadi tidur. Nah, anak saya juga saya sering gitu. Mau saya ajak, ayo pergi sama Bapak. Ibunya bilang sekolah. Saya jawab, gak sekolah gak ada masalah. Gak lu mau Bapak masalah. Kalau belajar itu harus, karena perginya dengan orang tuanya adalah pendidikan yang paling mahal. Utamakan orang tuamu di atas
Lihat ya nak ya, balik kampung. Kampung begini. Duit dari ukuran. Pendemo ngedar orang gila tuh gak punya duit bahagia. Betul. Orang gila tuh gak perlu makan pizza, gak perlu makan lontong, gak perlu makan sate, gak perlu makan telur. Makan di tempat sampah gak lorong. Sehat. Lah kamu makan udah kamu sehat-sehat kan masih sakit. Kenapa? Lah pikirannya gak tahu sehat. Mikir terus. Sementara orang gila udah paham ilmunya hidup, gak usah mikir. Jelas? Dan ini saya belum ceramah. Iya. Tadi ini baru menceritakan kebahagiaan hati saya. Ya ceramahnya nanti berikut. Ya, pada episode berikutnya. Cuman sekarang saya udah mulai paham. Pokoknya kalau mau ke sini nggak usah naik mobil lagi. Ya, kecuali nanti kalau tolnya sudah jadi. Ya, insya Allah semoga tolnya segera jadi, amin. Ya, biar manfaatnya lebih banyak. Saya mau pakai jalur-jalur yang lebih asik. Ya, karena saya seperti ternyata masyarakatnya suka cari ilmu. Bu, mau saya ajarin ilmu melek bujuk. Mau? Para suami ilmu ini juga bisa Anda amalkan. Mau? Nah, nanti kalau suaminya lagi tidur merem gitu ya Bu ya. Nah, jangan baca sholawat, bismillah, bilang sholawat, terus ngomong, ya Allah, itu suami. Aku sayang sama dia ya Allah. Jadikan dia kesayanganmu ya Allah. Dan jadikan hatinya hanya untukku ya Allah. Pernah itu? Ya, itu laporannya. Yang ada yang terjadi, suaminya tidur. Ibu angkat tangan, ya Allah, itu pria yang menyakiti hati. Gak bener belas. Itu yang lagi tidur itu ya Allah, yang menggoyang-goyang jiwa. Ya Allah, sadarkan dia ya Allah, dia telah menyakiti aku ya Allah. Kan dia kayak Indosiar lah. enak terus, lepas dirubah. I love you. Allah senang. Oh, ini istri yang walaupun sakit tapi kalimatnya aku cinta pada, sayangi dia ya Allah kan. Aji. Siap Bu? Siap? Para suami nanti kalau istrinya lagi tidur, lakukan hal yang sama. Ya Allah, ini istri yang selalu berjuang. Aku ridho padanya. Sayangi dia ya Allah. Sayangi dia sebagaimana dia menyayangi aku dan lebih dari itu. Ya Allah, Tuhan. Itu nanti istrimu akan jadi solihah. Kalau istri sudah solihah, kamu akan tahu sendiri bagaimana rasanya. Susah dijelaskan. Ya, itu tidak boleh dijelaskan di pengajian semacam ini. Harus ada pengajian khusus untuk bahasnya. Jelas Bapak-bapak? Jelas ya, walaupun cuma kode-kode paham kan? Terakhir, karena udah bicara 1 jam 11 menit. 1 jam 11 menit kan cukup panjang ya. Akhirat. Kenapa? Belum Teko, benar. Tadi yang benar itu yang mana? Enak. Yang bilang teko itu berarti respon. Berarti pengen, pokoknya di sini dulu, gitu kan ya? Kurang dijalarin ya. Berarti sungguh-sungguh dalam karir ilmu, tapi yang tidak muncul. Tidak. Apa ngomongnya? Lanjut. Gratis gambar sih. Itu sih dikuan ini. Oke. Sebentar lagi kan bulan Maret. Sebentar lagi ya. Saya itu kedatangan tamu dari Kuntilan, seorang kiai. Sing itu tak foto. Magelang, cerita sama saya.
Saya itu waktu duduk kok imam masjid saya lewat, terus nanti saya ngomong, ini namanya Fulan, istrinya namanya Fulana, orang tuanya namanya Fulana, rumahnya di sini, anaknya siapa, tetangganya saya tahu semua. Nah waktu kondisi hati saya seperti itu ada yang tegur dalam hati saya. Keterlaluan kamu. Imam masjidmu kamu kenal namanya, kamu kenal nama orang tuanya, kamu kenal anakmu, kamu kenal nama istri, kamu kenal nama tetangganya, kamu kenal tinggalnya di mana. Tapi nabimu kamu gak kenal orang tuanya. Tapi nabimu kamu gak kenal siapa istrinya. Tapi nabimu kamu gak kenal siapa anaknya. Tapi nabimu kamu gak kenal siapa tetangganya. Tapi nabimu kamu gak kenal siapa keluarganya. Sejak saat itu Habib detik itu juga langsung saya itu nangis. Terus saya ambil pulpen sama kertas, saya tulis Nabi Muhammad SAW nasabnya ke atas siapa, istrinya siapa, anak-anaknya siapa, sejarahnya saya tulis terus, dan saya ajarkan biar semua orang jadi kenal kanjeng Nabi Muhammad SAW. Sebentar lagi ini kan bulan Maulid ya, sebentar lagi momen yang sangat indah buat kita semua. Yuk kenal kanjeng Nabi SAW. Anak-anak kita ini mungkin nggak kenal, bener nggak kenal Nabi Muhammad SAW siapa itu nggak ngerti. Beruntung kita punya Habib Rizik Syihab yang nalar lagu Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya, sampai akhir itu ya. Ada lagu itu, minimal kalau lagu itu dinyanyikan jadi ngerti keluarga Nabi Muhammad SAW. Ya kalau anak pondok kan ada nazom anak pondok, tapi masyarakat umum ini kan gak pondok gitu ya. Gak pondok, yang di rumah orang tua, bapak ibu kita juga gak ngerti. Istri-istri Nabi Muhammad SAW gak ngerti. Makanya kalau punya nama anak perempuan namanya aneh-aneh. Namanya aneh. Padahal istri Nabi tercinta namanya Khadijah. Kan enggak. Kalau anaknya kasih nama Khadijah Nur Aini, kan bagus. Nur Fatimah, iya. Khadijah Ajrah. Cakep namanya. Depannya nama istri Nabi SAW, belakangnya nama tambah. Kan enggak. Tapi kenapa gak terjadi itu? Karena gak kenal. Maka tugas kita selaku kepala rumah tangga, suami, kenalkan istrimu pada Nabi Muhammad SAW. Ayah, ibu, kenalkan anakmu pada Nabi Muhammad SAW. Kita kenalkan seluruh karyawan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Karena kalau semuanya udah kenal, kita gak repot ngurus anak, gak repot ngomong sama suami, gak repot ngomong sama istri. Pedomannya jelas. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Nanti kita tinggal ngomong. Itu Nabi gak suka loh. Rasulullah gak suka yang seperti itu. Oh Rasulullah suka yang seperti itu, dan seterusnya. Itu yang pertama. Yang kedua, Kanjeng Nabi Muhammad SAW ini ilmu yang baru saya dapat kemarin Jumat malam Sabtu. Jadi saya umur 47 tahun baru dapatnya semalam. 2 malam yang lalu ya, Jumat malam Sabtu. Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu tidak mau dipisahkan dari umatnya. Tidak mau. Rasulullah SAW tidak mau dijauhkan dari umatnya. Makanya beliau buat satu sistem. Ya beliau buat satu sistem agar umat itu selalu kontak dengan Nabi Muhammad SAW. Di mana pun berada, Rasulullah harus tahu umatnya dari mana. Rasulullah gak tahu saya ada di mana. Rasulullah gak tahu antum ada di mana. Rasulullah SAW mau tahu satu persatu dari umatnya saat ini ada di mana, dan Rasulullah akan hadir bersamanya di situ. Kita lima kira atau tolong dijelasin. Dalam hadis disebutkan bahwasanya baginda Muhammad SAW menyatakan, la taj'alu qabri 'ida, jangan jadikan kuburku sebagai hari raya. Dijelaskan oleh ulama, artinya jangan didatangi hanya setahun sekali. Yang sering-sering ziarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wasallallahu alaihi, lanjutannya dari hadis itu jangan dipotong lanjutannya, dan bersalawatlah kalian kepadaku, karena sesungguhnya
Sholatmu itu tablughuni haitsu kuntum. Dimanapun kalian berada, sholawat kalian sampai kepadaku. Yang pertama. Allahumma shalli alaihi wasallam. Jadi sekarang saya ada di sini, antum ada di sini. Coba kita baca sekali saja. Ya Rabbi shalli ala Muhammad, ya Rabbi shalli alaihi wasallim. Ya Rabbi shalli ala Muhammad, ya Rabbi shalli alaihi wasallim. Oke, berarti kita udah menjalankan perintah Nabi Muhammad SAW, betul? Cuman jenengan belum menjalankannya dengan rasa. Baru pakai lidah sama hati. Hati udah dipakai, tapi belum jadi rasa. Jadi rasa itu bagaimana? Kan Rasul bilang, dimanapun kalian berada, sholawat sama aku, karena sampai sama aku. Artinya apa? Lapor dong, lagi di mana? Lapor dong sama aku, lagi di mana? Caranya sholawat nyampe, nyampe. Di hadis yang lain Rasul menyatakan, tidaklah satupun sholawat dan salam kepadaku, melainkan ada malaikat yang menyampaikan kepadaku, fulan bin fulan bersolawat dan salam kepadamu ya Rasulullah, dan aku pun menjawab sholawat dan salamnya. Betul? Oke, berarti kalau digabungkan hadis itu, ketika kita mengucapkan sholawat, maka lokasi kita di-share kepada Nabi Muhammad SAW. Jelas? Sherlock. Caranya Sherlock dengan apa? Lewat sholawat. Begitu kita Sherlock, lokasi kita dipin oleh malaikat. Lokasi kita dipin oleh malaikat, maka salamnya Nabi, sholawatnya Nabi disampaikan kepada kita. Pertanyaan saya, butuh waktu tidak? Karena sekali, ketika butuh waktu gak ada delay, gak ada di rumah masing-masing nyampe, betul ya? Nah saat Nabi SAW menjawab salam kita dan kita mengucapkan salam, itu jadi apa yang detik langsung. Dan semua tahu, oh ada di sana, oh ada di sana. Makanya kalau kita sholawat pada Nabi Muhammad SAW, rasakan itu. Rasulullah, aku lagi ada di sini. Allahumma shalli wa sallim alaihi laporan. Sehingga saya kalau lagi duduk dimanapun, Allahumma shalli wa sallim laporan. Ya Allah lagi ada di sini. Ya Allah lagi ada di sini. Setiap kali duduk dalam hadis disebutkan, Mastama'akum, tidaklah berkumpul sesuatu orang, kemudian dalam perkumpulannya itu mereka tidak berzikir kepada Allah dan tidak bersolawat pada Nabi Muhammad SAW, maka perkumpulannya itu akan menjadi penyesalan buat mereka kelak di hari kiamat. Insya'adzabahum, kalau Allah mau Allah akan menyiksa mereka semua, kalau Allah mau Allah akan mengampuni mereka semua. Ini hadis yang lain disebutkan kalau ada orang duduk tidak mau zikir, tidak mau sholawat. Ini perlu dicermati karena hadisnya mengatakan tidak mau berzikir dan tidak bersolawat pada Nabi Muhammad SAW. Padahal sebetulnya kalau udah zikir udah luar biasa ya. Barang siapa duduk kemudian berzikir, seharusnya udah hebat ya. Tapi sama Nabi ditambahin SAW dan tidak bersolawat pada Nabi-Nya SAW. Tidak bersolawat kepada aku. Artinya apa? Siapa yang duduk zikir tapi tidak sholawat kena masalah. Kenapa masalah? Duduk zikir harus ada sholawat. Karena itulah NU, habaib, kiai setiap kali ada tahlil pasti ada sholawat. Yang mungkin khutbah Quran pasti ada sholawat. Yang mungkin kan selalu ada sholawat. Karena itu permintaan dari Nabi Muhammad SAW. Ancamannya apa? Anehnya di sini. Anehnya di sini. Kalau satu ibu tidak berzikir, tidak bersolawat, diancam untuk mengucapkan nyesal kepada kita. Apakah nyesal? Ini ancaman keras. Bukan duduk maksiat. Gak dikatakan maksiat, gak zikir, gak solawat, belum tentu maksiat. Mungkin duduk biasa ngobrolnya gak ada manfaatnya, atau mungkin ngobrolnya manfaat, tapi gak ada hikmahnya. Mungkin manfaat untuk urusan dunia jual beli, bukan gitu Allah, bukan ada sholawatnya. Katanya Rasulullah SAW diancam itu akan bertemunya sulit nanti di hari kiamat. Terserah Allah. Kalau Allah mau Allah akan siksa mereka. Kalau Allah mau Allah akan maafkan. Kok sampai diancam sama
riwayat yang lain, kalau sampai bangun belum bersolawat, maka dia bangun aromanya lebih busuk daripada aroma bangkai binatang. Mereka kan? Lah berapa banyak kita dalam satu hari duduk gak baca solawat? Ya. Padahal gampang tinggal bismillahirrahmanirrahim, sebentar saja ya Rabbi sholli ala Muhammad. Kita disuruh terus ingat pada Nabi Muhammad SAW. Saya yang tua aku di sini, yang tua aku di sini, yang tua aku di sini. Sehingga nanti kalau kita mau meninggal dunia, insya Allah kan Nabi akan datang. Kalau kita di alam kubur, akan kelihatan serotnya di mana ini yang biasa kok gak muncul serotnya. Datanya masuk, orangnya udah gak bisa neser lagi Nabi Muhammad SAW. Udah pindah ke alam barzah, ya udah aku samperin ke sana. Karena alamnya sudah sama. Jadi sholawat ini indah atau tidak indah? Indah. Dalam riwayat yang lain disebutkan, tidaklah seseorang itu bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, melainkan Allah ciptakan malaikat. Allah ciptakan malaikat. Yang malaikat itu mendoakan orang yang bersolawat tadi selama dia bersolawat pada Nabi Muhammad SAW. Karena itu kata Rasul, terserah dia mau banyak atau sedikit. Itu ditantang. Sekarang aku pakai kode ini, tapi kalau kamu banyak sholawat, malaikat doain kamu terus. Malaikat doain kamu terus. Nah inilah yang dipakai oleh para habib dan para kiai dalam menyelesaikan banyak urusan. Jadi kalau habib, kiai, ustadz itu punya hajat, punya kebutuhan, maka yang diajak murid-muridnya baca sholawat, baca Situduror. Ya misalnya, Situduror itu awalnya apa? Ya Rabbi sholli ala Muhammad, Ya Rabbi sholli alaihi wasallim, sholawat semuanya. Di awalnya diajak sholawat dulu. Karena begitu sholawat, malaikatnya doakan, ya Allah bulan begini ini, ya Allah bulan begini ini, ya Allah bulan begini ini, ya Allah bulan punya masalah ini, ya Allah bulan punya kebutuhan ini. Malaikatnya doain. Jadi kitanya nggak sempat berdoa, tapi didoakan malah mereka selesai. Nah, sekarang ya pilih yang ruwet-ruwet, pilih mumet-mumet, dikasih amalan sama kiai tambah jawab apa yang mandi. Zaman segini kok pujian, zaman segini kok naria. Makanya kumpulan naria itu kok ya sekarang kurang diminati anak muda. Kenapa? Karena anak mudanya gak paham, ya gak paham dan tidak dipahamkan. Terakhir mudah-mudahan 1 jam setengah. Seneng. Saya seperti dejavu. Saya pernah sama di sini. Yakin? Belum pernah. Jangan. Rasanya saya udah pernah. Termasuk melempar tadi itu seperti yang sudah pernah lakukan. Ini genteng, ini dulu lah. Olah ya kayaknya di sini. Seperti itu juga. Di genteng beb, di Cangaan, di genteng. Belum ya? Ngimpi kali ya? Ngimpi. Tapi nggak tidur. Kapan ngimpi? Lanjut boleh? Bu, udah ngantuk? Kok nggak ada yang nolong saya ya? Saya butuh ditolong, udah ngantuk gitu ya. Jadi punya alasan untuk segera salah. Akhirnya ini masih ilmu lagi ya, masih ilmu. Makanya orang habib, orang kiai kan ngajarin yuk baca sholawat ini, yuk baca sholawat ini, yuk baca sholawat ini. Nah ini anak muda saya mau kasih contoh yang apa namanya mudah, biar dia paham ya. Ada sarjana S3, doktor, pintar, melamar pekerjaan, gak diterima-terima. Ada sarjana S1, biasa-biasa saja, gak pintar, tapi dia biasa duduk sama saya, terus saya ngomong kepada yang punya perusahaan, anak ini biasa nemenin saya, tolong kamu kasih kerjaan. Saya mau nanya, dapat gak kerjaan? Yang ngasih kira-kira ngasih yang biasa atau ngasih sesuai melihat saya? Melihat saya, gak lihat dia loh. Ya urusan kamu kemana seperti apa, tapi saya menyenangkan beberapa kerja kamu tak taruh di sini. Terus apa orang? Udah saya kasih kerjaan, posisinya ini. Bukan masalah ilmunya, tapi
tapi karena Habib sayang sama dia sayang sama Habib, jadi saya kasih posisi yang bagus. Ini namanya modalnya apa? Lobby. Betul? The power of lobby. Karena dia melobby. Lobbynya dengan apa? Gak ngomong lah, cuma duduk sama saya, rajin duduk sama saya. Bahkan gak ngajukan proposal. Yang ngajukan proposal. Yang ngajukan proposal siapa? Saya lewat lisan saya. Betul? Oke. Percaya dengan semacam ini? Percaya? Fakta di lapangan. Betul? Nyata ya? Nah kalau yang melobbykan itu Nabi Muhammad SAW, kira-kira beres nggak urusannya? Nah kenapa jalur itu nggak kamu tempuh? Padahal udahnya luar biasa. Cukup duduk kamu sholawat sebanyak mungkin, seistiqomah mungkin. Kerjamu lakukan kerjamu, usahamu lakukan usahamu. Tapi nanti yang melobbykan adalah Nabi Muhammad SAW. Nah, kalau Kanjeng Nabi melobby, malaikat turun juga. Malaikat tuh turun semuanya, ikut doakan bulan. Makanya anehnya itu ya, para kiai, para abai, para ulama ini aneh memang. Kalau dilihat-lihat itu tanahnya tambah luas. Betul. Hidupnya mudah. Utangnya punya utang, tapi lunas. Kamu udah utang sekali, nggak lunas. Kenapa? Nah, karena para ulama ini tahu the power of lobby akhirat. Caranya lobby lagi bagaimana? Diajak santrinya, yuk baca mujiah, yuk. Diajak santrinya, yuk baca Yasin. Diajak santrinya, yuk ziarah wali. Kerjanya ya kerja, bercocok tanam, dagangnya ya dagang. Gak pernah Islam mengajarkan kita meninggalkan usaha. Kanjeng Nabi Muhammad SAW yuk ke pasar. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ke pasar. Sayyidina Umar ke pasar. Sayyidina Utsman ke pasar. Semuanya yang meninggalkan pekerjaannya. Islam tidak membuat kita menjadi orang yang pemalas, tapi Islam tidak mau kita susah dengan kehidupan dunia. Gak usah buat mudah. Karena kalau kita bertakwa, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Jelas? Ya, selesai. Jangan rampung. Ya, izinkan aku mau mengakhiri nggak enak. Ya, izinkan aku apa ya? Ini aja. Izinkan aku berdoa. Setelah itu, aku izinkan engkau pulang. Bentar, boleh. Izinkan aku berdoa. Setelah itu, aku izinkan engkau pulang. Ada? Alhamdulillah. Itu di luar sana ada murid saya yang bawa buku saya. Harganya yang satu 100.000, yang satu harganya 70.000. Tapi silahkan dengan bayar dengan berapapun sakaran. Ya, ojo rebutan. Rezekine sapa gak ro. Ya, Beb, saya punya uang cuma Rp1.000, boleh sakaran. Beb, apa ndak rugi? Aku gak ngurus. Mosok kalah dewe meja. Ya, mosok kalah dewe meja. Ngurus rugi gak mergo tuturan. Betul ya? Ya, Alvina, ini nomor lagi. Terus ya. Ini yang kemarin saya dapat. Mau saya sampaikan lagi buat ibu-ibu, bapak, pemirsa semua lagi, boleh ya? Saya ingatkan terus, boleh. Kurang sugih apa? Kurang sugih apa? Kurang kaya. Angel itu cuma gak enak ya. Kurang sugih apa? Bahasa Jawa yang asik itu bahasa saya kan gimana? Apakah kurang kaya atau kurang enak? Apakah kurang kaya kamu gitu ya? Apakah kamu kurang kaya? Dikasih Allah Ta'ala rumah luasnya jagat raya. Dengan sedikit saja yang ribet minta rumah dipetai, betul kan? Dikotai. Sebetulnya kan rumahnya luas, betul ya? Mau jalan ke Surabaya ya bisa, mau jalan ke Bali lebih bisa, betul? Ambekan loh, gak usah bayar
Wih, lihat langit, bintang-bintangnya banyak gak banyak? Sugih, oh, kayanya luar biasa. Lah kok kamu mau jadikan dirimu miskin gara-gara duit? Aku gak punya duit jadi aku miskin. Uangku sedikit jadi aku miskin. Rumahku kecil jadi aku miskin. Masya Allah. Itulah orang yang gak syukur. Dikasih rumah jagat raya semua segini kok dilupakan. Kolam renangnya laut Maisar Negara itu dulu. Kolam renangnya laut sungai luasnya luar biasa. Itu ada orang kaya. Dalam sebuah kisah disebutkan Mas Dowo. Dowo mana? Boleh? Ada orang kaya, kaya raya, niat ngajari anaknya. Kalau kamu hidup sama bapakmu itu enak, gak seperti sama orang lain. Sama bapaknya diajak pergi ke desa, pergi ke desa, jalan-jalan naik mobil, pulang, terus bapaknya nanya, gimana? Gimana? Menurut kamu gimana? Dengan pede, menurut kamu gimana? Anaknya jawab, sungguh menyedihkan keadaan kita ayah. Sungguh menyedihkan keadaan kita. Menyedihkan bagaimana? Mereka punya rumah yang sangat luas, tanahnya seluas pandangan mata, atapnya tak bisa dijangkau oleh tangan manusia. Sementara rumah kita luasnya ya segitu, atapnya ya seperti ini. Mereka punya air yang jumlahnya luar biasa. Mereka bisa lari-lari kemanapun mereka mau. Sementara aku, ruang lariku terbatas hanya di rumah yang kau berikan. Sungguh mereka orang-orang yang kaya dan kita orang yang miskin buat kaya. Masya Allah. Nah, awakmu kok cek Rasul melarat dulu. Ini anak kecil saja udah bisa paham. Kalau Allah kasih kita semua ini, lahir disugih kamu, lahir kaya. Syukurlah, alhamdulillah. Masa butuh lihat apa gitu? Ini handphone, ini simbol kekayaan gitu. Ini handphone sekarang mungkin yang paling top gitu ya, Samsung Z Fold 4 gitu ya, paling top. Tapi ini HP. Ini cuma handphone. Kalau jatuh buat kamu susah. Kalau kamu bukan buat kamu bahagia, rendahnya bahagiamu tergantung sama handphone. Jadi kan bahagiamu gak butuh handphone. Makanya sering kali sama teman-teman saya, handphone ketinggalan. Oh iya, gak ngurus saya handphone. Tapi saya butuh punya. Buat apa? Ya buat jenengan semua. Ini menyiksa ini. Kemana-mana harus pegang. Cek tangan saya. Ada enggak cincin? Ada enggak jam? Ada orang kasih cincin dengan bangga, beli mahal. Oh, saya nggak pernah lihat cincin mahal. Cincin pun apa itu? Kok gak susah ya kita? Ketemu orang tak copot yang kayak ini. Yang kasih bingung. Dia selalu selalu harga 50.000, 60.000, 70.000. Ini kalau salah sudah bagi iklan. Gitu kan? Baju saya ini memang agak mahal, 299.000, tapi setahun kan ganti. Iya, setahun kan ganti. Mungkin kamu beli baju harganya 60.000, 70.000, tapi 2 bulan sekali kan ganti. Ini karena saya suka. Sukanya bagaimana? Dipakai enak. Tapi enggak urut, bukan masalah harganya, kebutuhan nyaman. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Tak mau saya dibuat terus sama dunia. Saya mau tidur di sini kenapa itu? Enggak harus tidur di dalam kamar. Kasurnya harus begini, ruangannya harus ber-AC, selimutnya harus mereknya ini. Mati mau bunuh. Tidak boleh. Enak-enak saja. Pernah dulu saya nanya, kamu bisa tidur begitu nyaman, Bapak? Alhamdulillah, saya tidur dengan orang ramai, saya tidur santai, enak, ngantuk tidur. Yang ngantuk tinggal tidur. Masa kalah sama orang gila? Kaya kita ini kaya. Jangan jadikan dirimu miskin gara-gara angka. Kok bodoh kamu mau duit?
Aku tak ternilai bagaimana hamparan samudra adalah suatu keindahan yang Allah berikan untuk menikmati sholat ini. Ya, untung kamu ikut-ikut juga. Makanya Indonesia ini sugihnya luar biasa. Jelas Bu. Dan sekarang saya mau doa, boleh? Mumpung doa saya kabul. Saya pede. Ya, kenapa doanya kabul yang jamin? Ya, ini untuk apa namanya? Biar semua itu mulai. Yang jamin doa saya kabul langsung Nabi Muhammad SAW. Nah, masalah Bukan konek itu bukan. Ya, karena Rasulullah bersabda bahwa doa musafir mustajab. Yang bilang Nabi, betul ya? Disaksikan banyak perolehan. Ada doa musafir mustajab, doanya musafir kok kabul. Nah, saya ini musafir kubur dewe sih. Masya Allah kan, insya Allah super toh kabul. Apalagi kalau ada 40 orang muslim mukmin kumpul satu itu kan walinya kumpul berapa? Walinya kurang sudah musafirnya kabul diamini wali-wali, masa nggak kabul? Sopir bisa kurang pede apa? Makanya kalau jenengan setelah pulang dari sini masih ragu, urusan nggak beres, Masya Allah. Aku tak tahu lagi bagaimana cara menyembuhkan hati. parah. Jelas semuanya? Nah, insyaallah semuanya urusannya beres. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil nabiyyin wal mursalin. Wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin. Wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftah bab rahmatillah عدد ما في علم الله صلاة وسلام دائمين بدوام ملك الله. اللهم يا رب كل شيء بقدرتك على كل شيء اغفر لنا كل شيء ولا تسألنا عن شيء ولا تحاسبنا في كل شيء واعطنا كل شيء. اللهم اغفر لنا ولوالدينا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. يا حنان يا منان يا فتاح يا رزاق يا غني يا مغني. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عن من سواك. يا الله tolong ampuni kedua orang tua kami. Ya Allah, tolong jadikan orang tua kami bahagia dunia, bahagia akhirat. Jadikan orang tua kami bahagia dunia, bahagia akhirat. Jadikan ayah bunda kami bahagia dunia, bahagia akhirat. Jadikan ibu bapak kami bahagia dunia, bahagia akhirat. Ya Allah, tolong panjangkan usia orang tua kami dalam ketaatan, panjangkan usia orang tua kami dalam kesehatan, panjangkan usia orang tua kami dalam kebahagiaan. Ya Allah, tolong jadikan orang tua kami dapat tersenyum bahagia selama-lamanya dunia akhirat. Tolong jadikan orang tua kami bahagia ya Arhamar Rahimin. Tolong jadikan ibunda kami bahagia ya Allah. Tolong jadikan ayahanda kami bahagia ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, jadikan kami ya dapat melihat dengan bola mata kami senyum orang tua kami ya Allah. Jadikan mata kami dapat menikmati senyum orang tua kami ya Allah.
jadikanlah putra putri kami bahagia dunia bahagia akhirah, mulia dunia mulia akhirah, selamat dunia selamat akhirah, tenteram dunia tenteram akhirah. Ya Allah, maafkan salah-salah kami kepada anak-anak kami, maafkan dosa-dosa kami kepada putra putri kami. Ya Allah, tidak ada yang haram masuk ke mulut anak-anak kami karena Allah kami berdoa ya Allah. Ya Rabbah menjadi halal ya arhamar rahimin. Maafkan kami jika dalam mencari rezeki kami melakukan hal yang tidak kau ridha ya arhamar rahimin. Tolong jadikan anak-anak kami wali-walimu ya arhamar rahimin. Jadikan anak keturunan kami ila yaumil qiyamah semuanya beragama Islam, muslim ya arhamar rahimin. Ya lindungi anak-anak kami dari keburukan dunia dan keburukan akhirat, dari petaka dunia dan petaka akhirat. Selamatkan anak-anak kami, keturunan kami sehingga mendapatkan kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Ya arhamar rahimin. Untuk masa hidup kami dimanapun berada ya arhamar rahimin. Tolong jadikan masa hidup kami hidup bahagia, hidup dalam cinta, hidup dalam rahmat, hidup dalam sehat, hidup dalam tenteram, hidup dalam limpahan rezeki yang berkah yang datang dari segala arah tanpa sesampainya yang tak ada masalah. Ya arhamar rahimin. Tolong masa hidup kami karena kami ridha kepada mereka ya Allah. Ya Allah arhamar rahimin. Teruntuk semua yang ada di majlis ini, yang menyaksikan tayangan ini, yang ikut andil untuk pertemuan ini, yang menjadi penyelenggara di pertemuan ini, yang berjuang untuk majlis ini saat ini dan dapat mulia arhamar rahimin. Kami mohon kepada mulia teruntuk yang hadir khususnya ya Allah, semua hajat-hajatnya yang baru kau wujudkan dengan segera ya Allah, kau wujudkan tanpa masalah ya Allah. Rezeki yang akan limpahkan kepada mereka, rezeki yang barokah, rezeki yang datang dari segala arah, rezeki yang tanpa susah payah ya arhamar rahimin. Kembalikan semua ke rumah masing-masing dalam keadaan selamat. Allahumma rabbana wa rabbahum ila awtanina wa awtanihim salimin ghanimin mujammalin bi khairin dunya wal din birahmatika ya arhamar rahimin. Ashrafal badru alaina واختفى بدر التمام مثل حسن ما رأينا من اليومين والشام. ربي واجعل مجتمعنا غاية حسن الختام واعطنا ما قد سألنا من عطايا كل سام. واطرد الأرواح منا بلقاء خير الأنام وبرد الغفار عنا بصلاة وسلام. والحمد لله رب العالمين على دينه وعلى من وحب عليه وإلى عرض النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Saya minta satu Al-Fatihah khusus buat saya. Insya Allah beberapa hari lagi, harinya rahasia, saya mau sholat kanjeng Nabi Muhammad SAW. Doakan diterima dengan cinta dan membawa barokah untuk semua. Mudahkan perjalanan saya dan kawan-kawan tanpa susah payah, tanpa masalah dunia akhirat, dan kembali membawa berkah selamat manfaat dunia akhirat. Al-Hadiniyah wa alaman wa bigari dunia dilawat sabab ila hadrati Nabi sallallahu Al-Fatihah. Jazakumullah khairan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan saya minta izin untuk tidak jabat tangan dan cukup jabat hati karena saya mau nyopirlah lagi tangannya dibutuhkan untuk megang setir ya, megang setir.